Sistem pensyarafan. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian. Struktur dasar saraf, neuron. Neuron adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk menerima masukan sensorik, mengirimkan perintah motorik dan mengubah serta menyampaikan sinyal listrik. Struktur utama neuron: 1. Badan sel. 2. Dendrit. 3. Akson. 4. Sinopsis. Sistem saraf pusat kendali utama dari seluruh sistem saraf dalam tubuh manusia. Sistem saraf tepi, seluruh bagian sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, otak dan tulang sumsum belakang. Sistem saraf tepi dibagi menjadi beberapa divisi fungsional. 1. Sistem saraf somatik. 2. Saraf otonom. 3. Simpotis. 4. Parasimpatis. Bagian-bagian. 1. Saraf. 2. Otak. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Bagian otak: 1. Otak depan, terdiri dari cerebrum, hipotalamus, dan talamus. 2. Otak tengah, terdiri dari tektum dan tegmentum. 3. Otak belakang, terdiri dari otak kecil, mendula, dan pons. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berupa tabung panjang jaringan saraf. Cara kerja: penerimaan rangsangan, pengiriman sinyal, pemrosesan informasi, pengiriman perintah, eksekusi respons. Sistem endokrin, sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan dengan sistem saraf, karena saling mengontrol satu sama lain. Fungsi sistem endokrin: menghasilkan hormon, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksida dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halu, mempengaruhi metabolisme lemak protein. Fungsi kelenjar endokrin: penghasil hormon, mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas, pertumbuhan jaringan, metabolisme zat, mengatur metabolisme. Jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. 1. Hipotalamus, bagian kecil otak yang vital, berfungsi sebagai jembatan antara sistem saraf dan endokrin, dan mengendalikan fungsi tubuh penting. 2. Kelenjar pituitari, kelenjar kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak, di bawah hipotalamus. 3. Kelenjar parasiorit, terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid, fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapurka dan fosfor dalam darah. 4. Kelenjar epifisis. 5. Kelenjar timus, untuk menimbun hormon somatotropin dalam masa pertumbuhan. Kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. 6. Kelenjar Langerhans, terdapat di dalam pankreas, tugasnya menghasilkan hormon insulin. 7. Kelenjar suprarenalis, kelenjar anak ginjal, kelenjar adrenal. 8. Kelenjar kelamin. 1. Kelenjar kelamin pria adalah testis, fungsinya menghasilkan sperma. 2. Kelenjar kelamin wanita, berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur. Macam-macam penyakit endokrin. 1. Insufisiensi adrenal. 2. Penyakit Cushing. 3. Gigantisme, akromegali. 4. Hipertiroidisme. 5. Hipotiroidisme. 6. Hipopituitarisme. 7. Multiple neoplasia endokrin 1 dan 21 dan men-men. 8. Sindrom ovarium polikistik, PCOS. 9. Pubertas precox, dini. Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia. Tujuan sistem reproduksi:
mempertahankan kelangsungan hidup spesies manusia. Sistem reproduksi pria. Organ utama, testis, uretra, penis. Tugas utama, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Organ reproduksi pria. Kantung kemih, uretra, jaringan efektif, epididymis, testis, penis. Sistem reproduksi wanita. Organ utama, ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Tugas utama, menghasilkan sel telur, menyediakan tempat untuk perkembangan janin. Organ reproduksi wanita. Tuba falopi, ovarium, rahim, serviks, vagina. Sistem muskuloskeletal. Pengertian. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang berperan dalam penunjangan, melindungi dan menopang tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang, otot dan sendi yang membentuk kerangka. Tulang. Tulang merupakan sebuah jaringan ikat khusus yang saling berhubungan membentuk persendian. Tulang tersusun atas. 1. Tulang aksial. A. Tulang kepala, terdiri dari parietal, occipital, zigomatik, tulang frontal, tulang temporal, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. B. Tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang selangkang, 4 ruas tulang ekor. C. Tulang rusuk dan sternum terdiri dari tulang rusuk sejati, 7 pasang, tulang rusuk palsu, 3 pasang, tulang rusuk melayang, pasang. Dua. Tulang apendikular, terbagi atas tulang ekstremitas atas dan tulang ekstremitas bawah. Fungsi tulang. 1. Menopang tubuh. 2. Memberi bentuk pada tubuh. 3. Melindungi organ dalam tubuh. 4. Membentuk sel darah merah. 5. Alat gerak pasif. 6. Tempat melekatnya otot. Otot. Miologi. Otot sebagai alat penggerak aktif yang memiliki caput, venter, dan kauda. Macam-macam bentuk otot. Otot rangka. Volunteer, kontraksinya cepat dan kuat, otot polos. Involunteer, kontraksinya kuat dan lamban, otot jantung. Involunteer, kontraksinya kuat dan berirama. Fungsi otot. Fungsi otot adalah sebagai produksi panas, penggerak, penopang tubuh dan memberi bentuk pada tubuh. Sendi. Artologi. Sendi merupakan pertemuan dua tulang yang memungkinkan dapat terjadinya pergerakan, tetapi tidak semua pertemuan itu memungkinkan terjadinya pergerakan. Jenis-jenis sendi. 1. Sendi sinartosis. Sendi mati. Tidak dapat digerakkan karena terbentuk dari hubungan antara tulang. Contohnya, satura yang terletak di kepala. 2. Sendi amiriatrosis. Sendi kaku. Sendi ini terjadi sedikit pergerakan, contohnya pada tulang belakang. 3. Sendi diatrosis. Sendi gerak. Sendi ini memungkinkan kita untuk bergerak secara bebas. Contohnya, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi ensel. Sistem integumen. Fungsi utama sistem integumen. 1. Melindungi sistem internal. 2. Mencegah masuknya kuman penyebab penyakit. 3. Mengatur suhu tubuh. 4. Melakukan proses ekskresi melalui keringat. 5. Melindungi sinar matahari. 6. Memproduksi vitamin D. Bagian-bagian kulit, epidermis, dermis, hipodermis, rambut, kelenjar minyak, akar rambut, kelenjar keringat, neuron sensorik, pembuluh darah. Epidermis, lapisan kulit bagian luar 4 jenis sel. 1. Keratinosit,
memproduksi keratin. 2. Melanosit, memproduksi melanin. 3. Markel, berkaitan dengan indera sentuhan. 4. Langerhans, membantu kekebalan sistem tubuh. Lapisan epidermis. 1. Stratum basale. Lapisan terdalam, tempat sel kulit baru terus memproduksi sel basal. Tempat melanosit penghasil warna kulit, melanin, berada. 2. Stratum spinosum. Lapisan tebal yang mengandung lapisan Langerhans untuk pertahanan imun dan mulai memproduksi keratin. 3. Scrotum granulosum. Sel ini memproduksi keratin dan mulai membentuk sel mati yang naik ke permukaan. 4. Stratum lucidum, hanya ada di area kulit tebal, telapak tangan dan kaki, berfungsi meredam gesekan. 5. Stratum corneum, lapisan paling luar terdiri dari sel-sel mati yang pipih dan keras luruh secara teratur dan menjadi penghalang fisik utama. Dermis, lapisan kulit yang lebih tebal penyusun utama. 1. Kolagen, protein kuat. 2. Serat restikular, serat protein yang berfungsi sebagai penyokong. 3. Serat elastis, protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Lapisan dermis. 1. Papilar dermis, lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. 2. Retikular dermis, jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Hipodermis, lapisan kulit dalam, struktur hipodemis. 1. Jaringan lemak, adiposa, tempat penyimpanan energi, lemak, dan isolasi ternal. 2. Pembuluh darah. 3. Saraf. 4. Jaringan ikat. 5. Folikel rambut. 6. Kelenjar keringat. Sistem kardiovaskular. Kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi memompa darah untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Anatomi sistem kardiovaskular. Jantung, organ berotot berisi 4 ruang. Atrium kanan, menerima darah vena sistematik. Ventrikel kanan, menerima darah ke paru-paru. Atrium kiri, menerima darah teroksigenasi dari paru. Ventrikel kiri, memompa darah ke seluruh tubuh. Katup-katup jantung. Trikuspid, pulmonal, mitral, aorta, pembuluh darah, arteri, membawa darah dari jantung, bertekanan tinggi, arteriola, pengatur utama resistensi perifer, Kapler, tempat pertukaran gas dan nutrisi, vena, membawa darah kembali ke jantung bertekanan rendah, memiliki katup. Lapisan otot jantung. 1. Endokardium, lapisan otot jantung yang terdapat pada bagian dalam. 2. Miokardium, lapisan jantung bagian tengah yang membentuk bundelan-bundelan otot. 3. Perikardium, lapisan otot bagian luar atau sebagai pembungkus, visceral dan parietal. Persarafan jantung. 1. Nervus sympathicus, menggiatkan kerja jantung. 2. Nervus parasimpaticus, memperlambat kerja jantung melalui pencabangan nervus vagus. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang bertugas mengambil oksigen O2 dari udara dan melepaskan karbon dioksida CO2 dari tubuh, memungkinkan sel untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme, serta menyaring, melembabkan dan menghantarkan udara masuk. Fisiologi sistem pernapasan. 1. Ventilasi pulmonal, pernapasan. Inspirasi, pernapasan masuk. Ekspirasi, pernapasan keluar. 2. Mekanisme pernapasan. Pertukaran gas di alveolus. 2. Transportasi oksigen dan karbon dioksida. Hidung, merupakan pintu masuk utama udara yang dilapisi oleh selaput lendir dan rambut halus, silia, yang membantu menyaring partikel debu serta mikroorganisme dari udara. Bagian-bagian hidung, tulang hidung, saraf pembau ke otak, selia atau rambut hidung, selaput lendir. Faring, tenggorokan, terletak di belakang rongga hidung dan mulut.
Faring saluran yang menghubungkan hidung ke laring dan berfungsi sebagai jalur udara serta makanan. Laring, kotak suara, terletak di antara faring dan trakea. Laring mengandung pita suara dan berfungsi dalam produksi suara serta mengatur aliran udara menuju paru-paru. Trakea, batang tenggorokan, saluran napas berbentuk tabung yang menghubungkan laring, kotak suara, dengan bronkus menuju paru-paru. Bronkus, dua saluran udara utama hasil percabangan dari trakea yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya dari paru-paru, bercabang lagi menjadi saluran kecil, bronkiolus, hingga ke kantung udara, alveoli, untuk pertukaran gas. Paru-paru, organ utama yang terdiri dari jutaan alveolus, kantung udara kecil. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan darah melalui kapiler. Diafragma, otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Sistem imun dan hematologi. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan dalam melawan sumber penyakit, menolak benda asing dari tubuh agar terhindar dari penyakit, kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh terbentuk salah satunya karena peranan dari darah. Darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan dari pembuluh darah yang terdiri dari 1. Sel-sel darah merah, 2. Sel-sel darah putih, 3. Keping darah, 4. Plasma darah. Eritrolit, sel darah merah, komponen darah paling melimpah yang berfungsi utama mengangkut oksigen dari paru ke seluruh tubuh dan membantu membuang karbon dioksida. Fungsi eritrolit, mengikat O2 dari paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan, mengangkat koko dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sekelompok organ tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini dimulai segera setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut dan berlanjut hingga sisa-sisa yang tidak tercerna keluar melalui anus. Fungsi utama sistem pencernaan, memecah makanan. Makanan yang kita konsumsi akan dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, akan diserap oleh usus halus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk fases. Organ-organ dalam sistem pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, empedu. Proses pencernaan di mulut. Tahap paling penting dan pertama dari proses pencernaan, setelah memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi kita menggilingnya menjadi potongan-potongan kecil. Kita menyebut prosedur ini sebagai pencernaan mekanis. Perjalanan makanan di kerongkongan, gerakan otot dalam sistem pencernaan yang menyerupai gelombang. Gerakan ini sebanding dengan tindakan meremas tabung, di mana makanan atau cairan dipaksa masuk ke usus besar oleh kontraksi otot yang bergantian. Pencernaan di lambung. Di dalam lambung, sel parietal menghasilkan asam lambung. Lambung tidak hanya mengeluarkan asam lambung, tetapi juga sejumlah enzim lain yang penting untuk proses pencernaan. Agar makanan lebih mudah diserap tubuh, enzim-enzim bergabung dengan asam lambung untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Penyerapan nutrisi di usus halus. Nutrisi penting dalam makanan kita disiapkan untuk diserap oleh tubuh setelah melewati proses di mulut, lambung, dan sebagian usus halus. Usus halus adalah tempat proses penyerapan ini biasanya berlangsung. Usus halus memiliki luas permukaan bagian dalam yang relatif besar dan merupakan organ yang panjang dan berkelok-kelok. Hal ini memungkinkan penyerapan nutrisi yang optimal. Fili dan mikrofili yang merupakan jutaan proyeksi mikroskopis
melapisi dinding usus halus. Tujuan dari villi dan mikrofili adalah untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Peran hati, pankreas, dan empedu. Hati, organ terbesar dalam tubuh, hati memiliki berbagai fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi utama hati dalam mencerna adalah memproduksi empedu. Pankreas, organ yang terletak di belakang lambung disebut pankreas. Organ ini menjalankan dua fungsi. Kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon, pankreas adalah kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Empedu adalah tempat empedu yang dihasilkan hati disimpan sementara. Kantung empedu berkontribusi saat kita menelan makanan berlemak, melepaskan empedu ke duoderum, empedu akan tercampur dengan makanan di duoderum dan membantu pemecahan lemak. Proses di usus besar, segmen terakhir dari sistem pencernaan. Makanan yang belum dicerna tuntas akan mencapai usus besar setelah melewati proses pencernaan di lambung dan usus halus. Disinilah tahap akhir pencernaan berlangsung, terutama produksi feses dan penyerapan air. Sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan pada manusia, sistem organ tubuh yang berfungsi menyaring limbah, zat sisa metabolisme dan kelebihan air dari darah untuk dibuang menjadi urin, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Ginjal, organ utama dalam sistem ekskresi yang berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Struktur ginjal, lapisan luar, lapisan luar. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaringan ikat yaitu fascia renal, parirenal, kapsul fibrosa. Nefron terdiri dari 1. Glomerulus, 2. Tubulus proximal, 3. Lengkung Henle, 4. Tubulus distal, 5. Tubulus collectivus. Suplai darah dalam ginjal, arteri renalis, arteri arcuata, arteri interlobularis, arteri aferen, keplar peritubular, vena arcuata. Fungsi ginjal, pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi sel darah merah, pengaturan tekanan darah, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ureter, 2 tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kantung kemih. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa ureter menyampit di 3 tempat, pada sambungan dengan pelvis renal, tempat ureter melewati tepi pelvis yang lebih kecil di titik ureter, melewati dinding kantung kemih. Fisika urinaria. Organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat merenggang untuk menampung sejumlah besar urin. Fisikan urinaria terdiri dari 1. Fundus, 2. Korpus, 3. Vertex. Fisika urinaria, strukturnya 1. Dinding fisika urinaria, lapisan luar, tunika muskular atau otot destrusor, tunika submukosa, lapisan mukosa. 2. Trigonum, daerah segitiga membrane mukosa yang licin di antara lubang ureter dan uretera. Uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lapisan uretra pria terdiri dari 1. Uretra prostatia panjangnya 3 cm yang dikelilingi oleh prostate. 2. Eretra membranosa. 3. Retra cavernosa. Uretra, lapisan eretra wanita terdiri dari tunika muscularis, lapisan sponosa, lapisan mukosa. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina dan uretra di sini hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi.